Puan buka peluang duet dengan Anies di Pilpres 2024 diwartakan tribunnews.com sebelumnya. Puan mendeklarasikan dirinya berpeluang untuk duet dengan Anies di Pilpres 2024. Tapi kekonyolan ini kan mau ditutupi dengan pikiran bahwa kalau udah diajukan ke dalam media massa oleh lembaga survei maka mereka lah calon presiden. Ini calon presiden yang disodorkan oleh media massa yang mengutip hasil survei. Kan itu problem kita. Puan menyampaikan hal itu menanggapi usul agar dirinya berduet dengan Anies demi mengakhiri polemik cebong kampret yang sudah berlangsung sejak Pilpres 2024. Puan mengatakan dirinya sama sekali tak punya masalah dengan Anies. Ia juga tidak bermusuhan dengan Gubernur DKI Jakarta. Ditegaskan Puan Maharani, dalam politik tak ada yang tidak mungkin. Dinamika yang biasa terjadi menjelang Pilpres ya. Siapa mengawinkan dengan siapa, siapa dijodohkan dengan siapa. Tapi kan Belanda masih jauh ya. Dari cangkir ke bibir itu semua bisa terjadi. Nah, kesulitan kita membayangkan PDIP sebetulnya mau maju apa enggak. Calonnya siapa? Oke, ada calon presiden. Siapa Puan? Oke, itu keputusan partai untuk menyelamatkan kekacauan kalkulasi. Kalau Puan ditaruh udah nggak ada kekacauan, tinggal orang kampanye buat Puan kan. Lagi dengan segala kerendahan hati, dengan memohon doa dari semua, dengan berharap ridho, petunjuk, dan inayah darinya. Insya Allah perjalanan panjang ini tidak menjadi perjalanan yang berat, tapi menjadi perjalanan yang ringan, perjalanan yang penuh kemudahan darinya. Kita niatkan ikhtiar ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ngusung misalnya partai apa dan siapa, kita harus tahu dong. Pokoknya anggap saja Anda sangat mencintai saya, Anda sangat mencintai Buya Yahya. Mengaku Buya Yahya. Tiba-tiba Buya Yahya mencalonkan presiden. Yang mengusung lah kok partai yang nggak bener. Anda jangan pilih. Karena saya didudukkan sebagai calon presiden, fitnah buat Anda. Orang yang baik, tapi yang ngusung nggak bener. Yang ngusung ini adalah kelompok, apakah partai atau apa. Kalau yang mengusung adalah partai nggak bener, Anda nggak boleh pilih dia. Karena apa? Yang ngusung itulah yang akan membisikkan kebijakan-kebijakan, yang akan ngajari nggak bener yang ngusung. Makanya kalau yang ngusung nggak bener ya jangan. Saya lihat ada orang pakai jas hitam, pakai dasi, bahasa Inggrisnya lancar. Mendengar dia pidato bahasa Inggris, saya mengangguk-angguk. Paham apa tidak? Yang penting itu aja. Hebat, wow, amazing. Luar biasa ini orang. Dinobatkan sebagai salah satu dari 100 tokoh terhebat dunia. Dan dia berasal dari Republik Indonesia. Kalau umat Islam ditinggalkannya politik, kalau umat Islam meninggalkan politik, maka Islam akan dipimpin oleh orang politik tapi tak paham Islam. Itu kata Najmuddin Erbakan. Makanya dulu Buya Hamka berpolitik, Syekh Dr. Muhammad Nasir berpolitik. Ustaz Somad kenapa tak masuk politik? Saya tak paham politik. Tapi adik-adik yang ambil Visipol, Fakultas Ilmu Politik, Ilmu Sosial Ilmu Politik, lanjutkan. Ustaz Somad, ya, saya mau mencalek DPR tahun ini Pak Ustaz. Boleh Pak Ustaz. Kamu mau jadi DPR? Ya, sanggup kau perjuangkan 3. Apa tuh Pak Ustaz? Kalau kau duduk nanti di DPR, kau akan perjuangkan pendidikan agama di sekolah umum. Yang kedua, buatkan perda syariah. Yang ketiga, perjuangkan Islam dengan politik. Insyaallah. Insyaallah. Sampai sekarang. Kalau ada mengatakan ini Habib Rizik ini majelis di Petamburan politik melulu ini. Saudara, kita ini semua makhluk politik. Artinya tidak ada satupun warga negara di negara manapun yang tidak tersentuh oleh politik. Ima dia menjadi pemain politik, ima dia menjadi komoditas politik, ima dia menjadi korban politik. Nggak ada nggak tersentuh politik ya. Buktinya bagaimana? Mari kita lihat. Kita warga negara. Saya tanya, wajib tidak tunduk kepada undang-undang? Kalau melanggar undang-undang di penjara gak? Di penjara. Saya tanya, undang-undang siapa yang buat? DPR. DPR lembaga politik bukan?
Itu keputusan politik, saudara. Anggota DPR musyawarah membuat undang-undang, diambil keputusan, undang-undang itu diberlakukan kepada setiap negara. Itu keputusan politik. Jadi siapa bilang kita ini bisa terlepas dari politik? Nggak bisa, saudara. Makanya salah kaprah, saudara. Kalau ada mengatakan, saudara ngaji, kita nggak usah bicara politik. Kalau kita nggak bicara politik, nanti para bajingan yang main politik, saudara. Kalau umat Islam tidak berpolitik, nanti yang berpolitik itu koruptor, bajingan, orang kafir, saudara, orang-orang yang akan ngerjai kita semua. Nggak bisa. Sekarang umat Islam jangan berpolitik, umat Islam jangan bicara politik. Akhirnya umat Islam pada bodoh soal politik, saudara. Kiai nggak ada mendekat ke politik, habaib nggak ada mendekat ke politik. Akhirnya yang masuk ke jurang politik hanya para bajingan, para penjahat, saudara. Mereka yang tidak menjalankan ajaran agama, akhirnya mereka yang buat undang-undang, mereka yang buat keputusan, mereka yang buat aturan, kita yang mesti melaksanakan. Jangan, kalau kita nggak mau berpolitik praktis, silakan. Tapi jangan sampai mengatakan, saya nggak mau bicara politik sama sekali. Nggak boleh, saudara. Nggak boleh. Kalau Anda tidak berpolitik, saudara, Anda akan jadi komoditas politik. Berapa banyak majelis-majelis taklim menjadi komoditas politik, saudara? Hanya dijadikan sekrup oleh partai politik. Begitu lagi pilpres, begitu lagi pilkada, bantuan diberikan ke berbagai macam majelis-majelis taklim untuk dukung calon ini, dukung calon itu, dukung partai ini, dukung partai itu. Itu namanya komoditas politik. Hanya diperalat kok, cuma dijadikan sekrup kok. Tanpa majelis-majelis taklim tadi, saudara, kau punya hak untuk menentukan siapa calonnya. Cuma dijadikan sekrup untuk memperkuat orang lain. Maka itu kita katakan di sini khususnya kepada generasi muda yang punya bakat politik, masuk politik. Tapi ingat, kalau Anda mau jadi politisi, kalau Anda mau jadi pemimpin di negeri ini, dari mulai Anda muda, dari mulai sekarang, jangan melakukan suatu pekerjaan yang akan menyulitkan Anda di masa depan. Jadi kalau Anda mau jadi pemimpin di negeri ini kayak anak-anak muda, Anda mau jadi anggota dewan, Anda mau jadi menteri, Anda mau jadi presiden, dari sekarang jadilah pemuda yang bersih. Bersih. Bersih akidahnya, bersih syariatnya, bersih akhlaknya. Sehingga begitu ke depan Anda menjadi pemimpin bangsa, tidak ada yang bisa memeras Anda. Nggak ada yang bisa ngancam, nggak ada. Anda bisa dengan bebas mengambil keputusan tanpa ancaman, tanpa pemerasan politik. Nah ini yang mesti ditanamkan ke anak-anak muda kita. Jangan anak-anak muda kita diajarin dari muda, jangan berpolitik, jauhkan diri dari politik. Nah kalau anak muda yang bagus pada jauh dari politik, akhirnya main politik narkobais semua. Nah kalau pecandu narkoba main politik, akhirnya besok ada undang-undang melindungi narkoba. Jadi sekali lagi ya kawan, jangan sampai kita termakan. Saya tidak suka ikut partai politik, saya nggak mau ikut politik praktis, tapi saya tidak boleh buta politik. Harus tahu politik, harus ngerti politik. Bagaimana politik yang dimainkan oleh musuh-musuh Islam, sehingga kalau kita tahu langkah mereka, kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengkanter dan melawan kejahatan politik mereka ya kawan.